Hi Sans people, if you're new here, welcome to my journey and kindly support me ya. And for those of you who have supported me, thanks for being part of my journey. So today's video is a bit different but close to my heart. Jadi di video kali ini aku akan berbagi pengalaman aku selama nge-YouTube dan gimana bisa sih YouTube itu merubah hidup aku meskipun di bawah 500 subscribers. So without further ado, let's get started. Oke Sans, jadi di tahun 2020 itu aku mengundurkan diri dari pekerjaan pertamaku setelah lulus SMK. Tepatnya aku udah kerja selama setahun di pabrik, jadi aku itu alumni pabrik nih Sans. Nah, aku diem di rumah kebanyakan nonton YouTube daripada nonton TV, nggak benar-benar nganggur, aku juga sambil apply sana-sini. Apa ya, membuat aku tertarik sama YouTube itu karena aku nggak ada kerjaan di rumah nih, scroll-scroll YouTube, terus kayak tertarik gimana sih cara jadi YouTuber pemula, step by stepnya dari awal sampai kita jadi member atau anggota atau bagian dari komunitas YouTube. Banyak banget konten kreator pemula di sana yang berbagi tips gimana sih langkah demi langkah menjadi seorang YouTuber pemula. Jadi alasan aku bikin YouTube adalah karena aku diem di rumah, maksudnya lagi nunggu interview yang baru, jadi nunggu pekerjaan yang baru. Aku inget banget video pertama aku adalah yang ini. Ini bener-bener nggak ada prepare sama sekali, nggak ada rencana. Lihat backgroundnya juga masih kasur tipis bulu-bulu aku pasang di situ. Terus nggak ada thumbnail karena aku lupa. Jadi screenshot aja bagian dari video itu. Make up yang cukup tebel menurut aku sekarang kalau dibandingkan sama aku yang sekarang itu aku nggak pakai make up. Aku pakai make up itu karena aku lihat beberapa konten kreator itu rapi gitu ya, kelihatannya bagus. But in fact, aku itu nggak ada skill sama sekali di per make upan, jadi itu make up seadanya yang aku bisa aja. Pokoknya biar apa ya, kelihatan bagus gitu di kamera. Jadi aku review video-video lama aku, terutama video yang pertama itu aku review gimana nih supaya kelihatan bagus di kamera. Sekarang aku background ini alam nih, aku lagi di taman, jadi ini salah satu background yang alami menurut aku. Jadi aku nggak perlu edit sana sini backgroundnya, aku cukup yang alami aja. Jadi video aku itu benar-benar ngacak banget setelah aku flashback sebelum aku menemukan niche yang tepat buat tema atau ciri khas YouTube aku. Setelah aku memutuskan tema ini untuk menjadi ciri khas aku, itu sebelumnya aku ngacak banget dari video vlog, video motivasi, video unboxing, video review aplikasi. Nah, setelah aku mendapatkan niche atau tema ciri khas YouTube aku tahu nih sekarang aku harus buat ide-ide kayak gini karena aku tahu audiens aku itu mau video yang kayak gimana, apa yang mereka cari di YouTube aku. Jadi video pertama aku adalah yang ini. Kalian bisa tonton aja, viewsnya masih di bawah 500, tapi nggak apa-apa sih. Cuman nanti ini bakal menjadi kenangan aku. Ini loh video pertama aku pas aku mulai nge-YouTube. Aku nggak pernah sebut diri aku sebagai YouTuber karena menurut aku kata ini terkesan lebih mewah buat aku yang cuman small content creator di platform yang udah banyak buat orang sukses ini. Jadi aku juga mencoba peruntungan di platform ini, semoga aja in the future aku bakal get so many subscribers dan juga views. Entah YouTube aku udah punya jutaan subscriber atau di bawah 500 sekalipun, aku tetap nganggep YouTube itu ngerubah hidup aku drastis. Kenapa bisa? Maksudnya aku subscribernya masih sedikit, tapi kenapa aku nganggep YouTube ini bisa merubah hidup aku drastis? Kalian tahu dong, YouTube adalah salah satu platform nomor 1 yang mungkin banyak ilmu di sini. Terus kalau misalkan kalian bijak ya pakai YouTube itu, dari segi personality itu kayak berubah. Aku lebih kreatif, lebih banyak ide, lebih produktif, bisa memanajemen waktu. Dari YouTube aku belajar hal-hal itu dan masih banyak lagi kalau kalian bijak menggunakan YouTube dan menggunakan akun kalian itu sebagai salah satu jembatan kalian buat cari ilmu. YouTube menurut aku merubah hidup aku drastis, dari my personality, dari karir aku, apapun lah gitu, maksudnya entah itu dari kepribadian aku atau kayak pikiran aku, terus juga ide-ide. Aku juga sempat vakum dari YouTube selama beberapa bulan dan aku coba lagi dari awal dan itu susahnya minta ampun. Kalian bisa lihat video pertamaku yang setelah aku update YouTube lagi, itu viewsnya masih sedikit banget, di bawah 50 views. Itu benar-benar susah banget, struggle banget aku di sini karena emang benar-benar dari nol. Kita mulai lagi dari nol karena sempat vakum. Jadi mungkin audiens aku itu kayak kemana nih Mega, maksudnya nggak update-update YouTube.
karena mungkin beberapa hal. Salah satunya adalah kemalasan aku buat video. Alasannya aku nggak punya tempat kayak gini nih buat video. Dan aku yakin suatu saat YouTube aku itu bakal meledak. Kalian lihat kan YouTube aku, video-videonya itu ngacak banget sebelum aku menemukan niche atau tema yang tepat buat YouTube aku. Dan akhirnya aku udah mendapatkan niche atau tema sebagai ciri khas YouTube aku. Mungkin kalian banyak yang cari tentang belajar bahasa Inggris, gimana bisa aku ketemu bule-bule, dan aplikasi-aplikasi apa yang aku pakai buat ketemu mereka. Nah, ini adalah konten-konten yang dicari sama audiens aku. Setelah aku tahu tema aku, akhirnya aku memutuskan lebih banyak buat konten-konten tentang berbahasa Inggris dan juga konten-konten tentang bule, kayak review aplikasi buat belajar bahasa Inggris dan ketemu bule-bule. Nah, ini adalah niche pertama aku, maksudnya niche atau tema utama aku dari video-video YouTube aku. Dan bener aja, 5 video terpopuler dari YouTube aku itu tentang bule-bule dan bahasa Inggris. Akhirnya aku yakin bahwa bukan salah satu aja, beberapa video aku itu blow up, meledak. Nah, jadi di sini aku percaya bahwa membuat konten-konten yang aku suka dan yang aku bisa itu bisa membuat YouTube aku itu high level. Jadi aku naik level dari asalnya aku nggak tahu sama sekali buat video-video apa, ngacak, nggak tahu ide-idenya, nggak tahu tema utamanya. Sekarang aku udah tahu audiens aku itu cari konten-konten yang kayak gini di YouTube aku. Setelah itu aku fokus di tema yang ini tentang bule-bule dan bahasa Inggris. Kalian bisa cek aja 5 video terpopuler di YouTube aku akan taruh di description box atau juga di sini. Kalian bisa cek aja di playlistnya belajar bahasa Inggris dan anything about bule. Mungkin kepribadian overthinking kayak takut sebelum mulai itu adalah salah satu ciri khas dari para introvert. Aku juga consider myself itu bukan introvert, tapi lebih kepada ambivert. Jadi aku kadang introvert, kadang extrovert. Jadi aku itu di antara dua ini, introvert, extrovert. Jadi aku itu ambivert, in the middle. Jadi buat kalian introvert, mungkin kalian malu kayak takut gimana tetangga aku kalau misalkan tahu gitu. Nanti mereka bakal bilang apa, nggak tahu mau mulai dari mana. Mana kalau misalkan ada komen yang buruk-buruk, komen yang jelek. Karena aku juga dulu gitu, sebelum mulai aku overthinking duluan. Kayak gimana ya kalau misalkan aku dapat komentar buruk, gimana ya kalau misalkan tetangga aku lihat atau teman-teman aku lihat, aku malu banget nih di depan kamera, gimana ya harus bisa ngomong secara lancar di kamera, terus gimana ya cara ngatur thumbnail, edit video, dan juga nge-recordnya kayak backgroundnya itu gimana ya. Aku juga overthinking dulu sans. Mungkin nih orang-orang lihat video kalian, terus kalau misalkan udah lihat ya udah mereka sibuk sama urusan mereka masing-masing, mungkin mikirin tagihan, mikirin kerjaan, lemburan, terus mikirin mimpi mereka. Mungkin pas mereka lihat video kalian, mereka terinspirasi, siapa tahu aja kan video kalian itu bermanfaat. Karena aku udah lihat salah satu video dari Ali Abdal, dia itu memotivasi aku untuk terus buat konten. Jadi nggak peduli apa yang orang-orang bakal pikirin tentang video aku, tentang aku pribadi sekalipun. Jadi di sini aku termotivasi sama video dari Ali Abdal. Kalau misalkan kalian ngerti bahasa Inggris, kalian bisa cek aja video Ali Abdal yang ini, No One Cares. Jadi nggak ada yang peduli. Like I said, don't think, just do it. Believe me, it is worth it. Buat kalian yang bingung kayak mulainya dari mana, bikin thumbnail kayak gimana, terus aplikasi video edit yang bagus itu kayak gimana, tapi kamera aku masih Android kak, terus aku nggak tahu cara editnya gimana, kualitas videonya, terus juga speaker kameranya. Kalian pakai aja Android kalian kalau itu memungkinkan. Jadi nggak usah beli kamera untuk buat video YouTube. Jadi kalian pakai aja yang ada. Terus speaker pakai HP Android kalian aja nih. Aku juga pakai Android. Searching di berbagai internet, sosial media, YouTube. Banyak konten kreator yang udah berbagi pengalaman mereka, tutorial dari awal sampai menjadi member. Kalian bisa searching di YouTube tentang cara menjadi YouTuber pemula. Pokoknya jangan takut buat mulai. Jadi start dari sekarang, nggak usah kebanyakan excuses, langsung eksekusi dari sekarang. Okay, today's video is enough. I hope what I share is useful for you guys, and thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.